Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Guru Katrok, channel untuk pembelajaran tingkat SD dan sederajat. Kali ini kita akan mempelajari tentang penyaluran energi listrik. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, jangan lupa untuk selalu subscribe agar admin lebih semangat lagi untuk membuat pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Dan saya tekankan juga bahwa video ini atau saluran ini bukan hanya satu-satunya untuk menambah wawasan kalian semua, tapi hanya untuk membantu sedikit, dan kalian juga bisa mencari referensi di saluran-saluran yang lain atau pada buku-buku yang lain. Mari kita mulai. Penyaluran energi listrik. Penyaluran energi listrik ini dimulai dari yang pertama, yaitu pada pembangkit listriknya. Pembangkit listrik ini jenisnya sangat banyak sekali. Ada PLTA, PLTB, PLTS, PLTG, dan lain-lain. Nah, komponen-komponennya sebelum sampai di saluran rumah kalian, bahwa listrik itu memiliki beberapa komponen yang harus dilalui supaya bisa sampai didistribusikan kepada pelanggan. Komponen yang pertama sudah saya sebutkan tadi, yaitu pembangkit listriknya. Kemudian disalurkan ke bagian kedua ini, yaitu transformator penaik tegangan. Dimaksudkan agar selama listrik ini menempuh jarak yang sangat jauh, ya, dari transformator dari pembangkit listriknya sampai ke pelanggan, itu tidak mengalami kekurangan atau kerugian saat pendistribusiannya. Nah, tujuannya saya bukan lagi agar daya listrik tidak turun ketika menempuh jarak yang sangat jauh. Muatan listrik kemudian dialirkan ke seluruh transmisi, yaitu yang ada di gambar ketiga ini, ya, yang saya lingkari dengan kursor ini. Nah, transmisi ini sering kalian lihat, yaitu orang menyebutnya SUTET, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi, yang disebut SUTET. Nah, SUTET ini menyebar ke seluruh negeri. Dari SUTET kemudian listrik alirannya dimasukkan ke transformator penurun tegangan. Nah, transformator penurun tegangan ini bertujuan agar listrik yang dialirkan ke transformator atau ke rumah-rumah bisa didistribusikan dengan baik. Nah, dari transformator penurun tegangan ini baru didistribusikan ke pelanggan-pelanggan. Ada yang untuk industri, ada yang untuk rumah, atau tempat-tempat umum lainnya seperti masjid, ya, tempat-tempat ibadah juga, ada masjid, ada gereja, dan lain-lain. Nah, inilah perjalanan energi listrik yang sudah kita nikmati di rumah atau di tempat-tempat umum lainnya, yang berasal dari pembangkitnya, terus melewati transmisinya ada transformator penaik tegangan, terus SUTET, lagi disalurkan ke transformator penurun tegangan, baru didistribusikan ke pelanggan-pelanggan. Baik, sudah paham? Ya, kita lanjutkan. Cara menggunakan alat-alat elektronik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa teman-teman semua jangan asal menggunakan alat-alat elektronik jika tidak menguasainya dengan baik, karena bisa membahayakan bagi kita semua. Caranya yang pertama, selama kita menggunakan alat-alat elektronik, usahakan tangan dan anggota tubuh tidak boleh basah saat menggunakan alat listrik. Tidak boleh basah sedikit pun, karena itu dapat membahayakan, membuat kita tersetrum sengatan listrik. Yang kedua,
memastikan tidak ada air di stop kontak dan stekernya. Pastikan bahwa tidak ada air di stop kontak dan steker. Yang ketiga apa caranya? Tidak memasukkan benda apapun selain steker ke stop kontak. Nggak boleh dibuat main ya stop kontaknya. Di rumah-rumah itu ya, di rumah kalian nggak boleh dimasuki apapun itu, bisa membuat konsleting listriknya. Yang keempat apa? Tidak menggunakan alat elektronik yang rusak atau ada kabel yang terkelupas. Periksa dengan baik ya. Yang kelima, meminta ahli untuk memperbaiki alat elektronik ya. Berarti kalau ada mesin-mesin elektronik yang rusak, jangan sok jagoan memperbaiki sendiri, malah nanti hasilnya malah bisa membahayakan rumah kita sendiri, bisa terjadi konsleting dan akhirnya akan terjadi kebakaran. Yang keenam terakhir, peralatan listrik tidak boleh dalam jangkauan anak, sangat membahayakan ya. Oke, inilah cara-cara menggunakan alat elektronik. Nah, diantaranya ada 6 cara ini. Selanjutnya materi kita adalah cara menghemat energi listrik. Pernah dengar ya, hemat energi, hemat biaya. Nah, caranya yang pertama apa untuk menghemat listrik? Satu, memakai alat elektronik seperlunya saja. Jika tidak diperlukan ya dimatikan. Contohnya kalau siang lampunya dimatikan karena sudah ada penerangan dari matahari. Yang kedua, mematikan lampu dan alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Contoh TV, biasanya TV menyala tapi tidak ditonton. Malam-malam nonton TV, akhirnya kita sendiri yang ditonton TV. Nah, seperti itu sangat boros. Makanya kalau sudah mengantuk ya, TV-nya dimatikan. Lalu tidur. Yang ketiga, menggunakan alat elektronik yang kira-kira sama fungsinya. Nah, ini maksudnya apa? Contoh ya, sama-sama untuk mendinginkan suhu ruangan atau suhu tubuh kita. Daripada menggunakan AC yang beratnya begitu besar, bisa kita hemat dengan menggunakan kipas angin. Nah, itu kan sama fungsinya tapi lebih hemat pada kipas anginnya daripada AC-nya. Itu maksudnya poin nomor 3 ini. Yang keempat, menggunakan lampu hemat energi. Sekarang banyak sekali lampu-lampu hemat energi, lampu-lampu LED ya. Itu yang digunakan, jangan menggunakan lampu neon. Nah, diganti saja kalau masih ada lampu neon karena lebih hemat lampu LED. Nah, yang kelima, membuat bak atau tandon air. Ini supaya menghemat energi listrik pun juga menghemat penggunaan dari pompa airnya, jadi lebih tahan lama, tidak sedikit-sedikit menghidupkan air, jadinya mesinnya cepat rusak pun juga energi listriknya boros. Nah, ini cara menghemat energi listrik. Selanjutnya, sudah selesai. Nah, itu semua dari saya ya, materi tentang penyaluran energi listrik sampai cara menghemat energi listrik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, admin mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.